Shalom, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Dengan kasih-Nya, Tuhan menolong kita, memelihara kita semua. Mari kita berjumpa dengan Tuhan, dengan Bapa kita yang di surga. Bersyukur atas segala anugerah-Nya. Dan memulai hari ini, kita melandasinya dengan firman Tuhan dan doa. Untuk itu mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersyukur masih ada nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur atas segala kekuatan, segala kesehatan yang kami rasakan. Bapa, kami bersyukur atas segala berkat-berkat yang kami terima di dalam hidup ini. Hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun perjalanan kehidupan kami. Firman Tuhan yang menjadi sulu dan pelita di hidup kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Mohon ampun dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dalam Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikian firman Tuhan yang disebut berbahagia mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus sebagai nasihat-nasihat terakhir dari Paulus untuk jemaat Filipi. Dalam bacaan kita, sepintas kita melihat Rasul Paulus mengajak orang percaya umat Tuhan supaya memperlihatkan atau memamerkan kebaikan yang dilakukannya. Tetapi pada dasarnya yang Paulus maksudkan bukan memperlihatkan, memamerkan kebaikan, tetapi orang percaya harus terus-menerus hidup berbuat baik. Tindakan terus-menerus hidup dalam kebaikan ini dengan sendirinya akan membuat orang lain melihat kualitas hidup yang ada di dalam diri orang percaya. Terus-menerus hidup dalam kebaikan yang mau dikatakan oleh Paulus adalah menunjuk kepada gaya hidup orang percaya, sehingga membuat orang lain bisa melihat perbuatan yang baik yang ada dalam diri kita. Dalam Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudaraku, hidup berbuat baik adalah sebuah kualitas yang harus dimiliki oleh orang percaya, dan itulah yang membedakannya dengan dunia. Bisa saja muncul pertanyaan, bukankah ada begitu banyak orang yang bukan umat Tuhan, hidup mereka juga berbuat baik? Benar, dan ini sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Tetapi ada yang membedakannya dengan dunia, yaitu motivasi orang percaya berbuat baik. Paulus menunjukkan bahwa alasan hidup orang percaya hidup dalam kebaikan adalah karena Tuhan sudah dekat. Jelaslah bahwa tindakan berbuat baik orang percaya diarahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang akan datang. Dan Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari manusia. Saudaraku, firman Tuhan mengajar kita semua. Kita terpanggil untuk terus-menerus berbuat baik,
untuk terus-menerus hidup dalam kebaikan, supaya orang lain diberkati dan supaya Tuhan dimuliakan lewat kehidupan umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mengakhiri perenungan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang mengajar kami bahwa harus terus-menerus hidup dalam kebaikan, harus terus-menerus berbuat baik. Tolong kami ya Roh Kudus menyatakan kebaikan kepada setiap orang. Kami mau supaya hidup kami memancarkan terang, memancarkan kebaikan Tuhan. Saat ini kami mohon diberkati Tuhan, semua kami yang hadir dalam persekutuan ini. Tuhan, berikan kami kekuatan dan kesehatan selalu. Bapa, lindungilah perjalanan kami dan berbagai aktivitas kami di hari ini. Tuhan tolong berkati, sehingga semua berjalan dengan baik, lancar dan berhasil. Dalam pendidikan kami sebagai siswa, Tuhan menolong, berikan kami kepintaran dan hikmat sorgawi. Kami boleh menyelesaikan pendidikan, studi kami dengan berhasil, itu karena Tuhan. Dan hidup masa muda kami selalu dalam pertolongan Tuhan. Bagi saudara kami yang sedang sakit, di rumah sakit, di rumah masing-masing, kami bermohon bersatu hati meminta pertolongan Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Ulurkanlah tangan-Mu yang penuh dengan kuasa itu, menjamah dan menyembuhkan mereka. Bapa, bagi umat-Mu yang bergumul atas kehidupan ekonomi, kami berdoa Tuhan bukakanlah berkat-berkat kehidupan. Bapa, seluruh umat-Mu, kehidupan bangsa dan negara kami yang bergumul atas pandemi saat ini, kami memohon Tuhan memberikan keselamatan. Pemerintah kami, Tuhan mohon berikan hikmat surgawi untuk bisa bekerja mengatasi berbagai masalah yang ada. Bapa, inilah seluruh kehidupan kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, pertolongan kami. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat memasuki hari yang baru. Jalani hidup ini dengan penuh iman. Kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai saya dan saudara. Shalom.